Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mari kita buka perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 3 yang mengambil mata kuliah Fikih Munakahat 1. Hari ini kita kembali masuk dalam perkuliahan dan sekarang seperti minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa karena minggu yang lalu tidak masuk, kemarin tanggal 25 November, dan saya sampaikan minggu lalu bahwa karena kita kan tidak masuk ya kemarin, dan saya sampaikan minggu depan materinya dirapel jadi satu. Jadi pertemuan 12 dan 13 hari ini kita laksanakan di hari Kamis ini tanggal 2 Desember 2021. Dan kali ini berdasarkan RPS, oke, saya tampilkan dulu ya RPS-nya. Oke, sebentar. Saya tampilkan RPS-nya. Oke. Ini ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia ya. Jadi di pertemuan 12 itu materinya tentang talak ya. Materi tentang talak. Dan materi pertemuan 13 yaitu tentang hulu. Nah, kali ini kita akan selesaikan, kita akan bahas secara tuntas kedua materi ini. Materi talak dan materi hulu. Yang sebenarnya sama ini. Sama-sama bermakna perpisahan. Talak itu juga perpisahan, ya hulu juga perpisahan. Oke, dan kemudian perlu juga diperhatikan untuk pengalaman belajar materi pertemuan 12, di situ ada penugasan. Ini yang nanti perlu diperhatikan. Karena saya memplanningkan bahwa untuk materi talak saya tidak menyampaikan materi. Tetapi saya langsung konversi materi saya itu ke dalam tugas. Nanti akan saya jelaskan tugasnya bagaimana. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa tugas ini ada di pertemuan 12 dan tugas ini mengganti penyampaian materi dari saya. Jadi saya tidak menjelaskan tentang talak secara lengkap, tetapi itu menjadi tugas kalian. Oke. Dan nanti pertemuan 13 saya sendiri yang akan menjelaskan karena di sini tidak ada penugasan. Jadi materi hulu saya akan sampaikan modul saya dan tidak ada tugas. Karena di sini tidak ada ya, tidak ada poin penugasan. Nah, baik. Kira-kira apa dan bagaimanakah tugas untuk pertemuan 12? Oke, kita lihat sekarang. Tugasnya ini dia. Nah, ini dia tugasnya.
Jadi nanti tugasnya adalah menerjemahkan materi tentang talak. Apa yang diterjemahkan, Pak? Ya, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 yang berhubungan dengan materi talak. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Di bagian mana nanti akan diterjemahkan? Nah, yang pertama, perhatikan. Yang diterjemahkan yang pertama adalah halaman 356, yaitu pengertian talak. Ya, ini ya. Satu. Kemudian yang kedua, itu materi rukun dan syarat talak. Rukun dan syarat talak. Di halaman mana? Kita lihat di rukun talak itu ada di halaman 361 dan 362. Kemudian di berikutnya syarat rukun 1 itu mutolik ada di halaman 364. Kemudian syarat rukun kedua al-qasdu ada di halaman 368 dan 369. Kemudian syarat rukun 3 itu al-wahalut tolak, materinya ada di halaman 370. Sebenarnya ada lagi syarat lain. Ada lagi rukun yang lain. Karena rukun talak itu ada 5 ya. Tapi sengaja saya tidak tayangkan, tidak tampilkan, tidak saya jadikan tugas karena apa? Terlalu panjang. Sehingga akhirnya ya sudahlah. Kasihan kalau banyak nanti tugas kalian menerjemahkan, maka saya minimalisir, saya tiadakan syarat rukun keempat dan kelima. Tidak perlu diterjemahkan. Udah, ini sajalah. Ini aja saya sudah banyak. Nah, jadi itu ya. Jadi hanya rukun 1, rukun 2, rukun 3, dan rukun talak. Syarat rukun 1, syarat rukun 2, syarat rukun 3, dan rukun talak. Itu rukun dan syarat talak. Ada di halaman yang sudah saya jelaskan di sini tadi. Berikutnya yang ketiga adalah hukum talak. Itu ada di halaman 362 dan 363. Kemudian yang keempat, macam-macam talak. Itu ada di halaman 425 dan 432. Jadi itulah materi yang harus kalian terjemahkan. Dan harusnya kalian cari sendiri kitabnya, isinya, lembarannya. Karena kan sudah saya bagikan file kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7. Tinggal kalian buka halamannya masing-masing. Tapi saya berbaik hati ya. Berbaik hati memberikan kalian kemudahan sehingga tidak perlu lagi buka-buka, capek-capek buka halaman sekian, tidak perlu. Saya sudah buatkan file yang sudah saya buat dan nanti akan saya upload bersamaan dengan upload tugas. Nanti silakan kalian lihat sendiri. Nanti setelah ini saya tunjukkan. Oke, berikutnya petunjuk pengerjaannya bagaimana, Pak? Nah, ini lihat. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa tugas ini bersifat individual, jadi personal to personal, person to person, satu-satu. Tidak kelompok, bukan pekerjaan kelompok. Jadi tolong jangan ada kerjasama. Usaha sendiri. Usahakan dikerjakan secara mandiri di tempat masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, tugasnya ditulis tangan di atas kertas folio bergaris. Jadi kalian harus bekerja keras. Kalian baca, kalian terjemahkan, kemudian kalian tulis terjemahannya di atas kertas folio bergaris. Seperti apa bentuknya nanti akan saya tampilkan contohnya. Lalu yang ketiga, setelah selesai dikerjakan, selesai kalian kerjakan, tugas tadi itu difoto.
atau bisa di-scan dengan mesin scanner, dengan alat scanner. Tapi perlu diperhatikan, kalau kalian mau foto, syaratnya fotonya harus jelas. Kualitasnya jangan yang kamera VGA, susah. Saya nanti tidak bisa baca itu, VGA terlalu rendah itu. Ya minimal 13 megapiksel. Atau mungkin 8 lah mendingan, enggak apa-apa. 8 megapiksel yang mendingan. Tapi jangan yang ukuran VGA, terlalu lemah itu, terlalu rendah. Jadi saya sarankan kalau kalian mau foto boleh, tapi syaratnya harus kualitas kameranya besar, bagus, jangan rendah megapikselnya. Itu ya. Atau kalau misalnya kalian tidak mau repot, ya udah pergi ke rentalan atau di kampus itu ada Mas Tikno itu ya, yang buka rental komputer, di sana ada mesin scanner. Paling satu lembar tuh 2.000 barangkali, murah. Ya nanti bisa di-scan di situ. Nah, baru kemudian setelah selesai difoto ataupun di-scan, jangan lupa filenya disimpan, dibawa, dan kemudian nanti di-upload di tugas di Google Classroom, di menu assignment. Atau mungkin bisa juga langsung dibuatkan versi PDF-nya. Bisa, silahkan. Bagi saya terserah, ada masalah. Mau JPEG atau PDF, terserah. Yang penting nanti kelihatan jelas fotonya. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah batas akhir dari pengumpulan tugas. Kapan? Itu hari Kamis minggu depan, tanggal 9 Desember 2021, jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Itu batas akhirnya. Jadi kalau kalian mengirim tugas itu setelah jam 9 tanggal 9, ya ditolak. Saya kunci itu tugasnya, jadi nggak bisa dikirim lagi. Jadi perlu diperhatikan. Harus benar-benar disiplin kalian ketika mengumpulkan tugas. Ya, perhatikan ya. Oke, sekarang saya tampilkan contoh. Sebenarnya saya sudah punya ininya ya. Apa namanya? Modulnya sudah ada. Modul yang tadi itu sudah ada. Ini coba saya tampilkan. Oke, lihat ini ya. Oke, ini dia. Sebenarnya saya sudah siapkan modul saya ini dia modulnya. Tapi karena ini sudah jadi tugas, ya saya tunggu. Modul ini baru akan saya upload nanti tanggal 9. Ini lengkap, sudah ada tuh yang tadi saya kasih tugas, sudah saya semua ini, ada di sini semua ini. Ada semua ini semua, sudah. Cuman karena modul ini saya jadikan tugas, maka modul ini belum saya upload sampai nanti selesai diupload, dikumpulkan oleh kalian di Google Classroom. Kemungkinan nanti baru saya upload tanggal 9 tanggal 9 Desember ya 2021 jam 9 lewat 10 atau lewat 20 barangkali. Karena situ kan sudah selesai. Nah, nanti bisa kalian lihat, benar nggak hasil terjemahan kalian? Benar nggak saya menerjemahkan ini? Benar nggak tugas yang saya buat sesuai dengan hasil terjemahannya? Jadi bisa di cross check. Ya. Dan perlu diperhatikan juga, tugas ini adalah bagian dari saya menyampaikan materi loh ya. Jadi saya tidak sekedar memberikan tugas, tapi ada makna di balik penugasan itu. Apa itu? Bahwa saya memberikan pemahaman kepada kalian mengenai konsep talak. Bagaimana pengertian talak sesungguhnya? Atau mungkin bagaimana, apa saja syarat dan rukun talak? Atau barangkali apa saja macam-macam talak. Saya sudah jabarkan di tugas itu. Dan saya harapkan karena
materi saya ada di tugas ini, maka saya berharap kalian memahami dengan baik isi dari tugas ini. Sehingga kalian bisa memahami dengan baik kira-kira apa maksud dari pengertian talak, bagaimana rukun dan syarat talak, bagaimana hukum talak, dan bagaimana macam-macam talak. Dan nanti materi UAS yang akan datang salah satunya ada di dalam tugas yang kalian kerjakan itu. Jadi tolong ingat baik-baik, kerjakannya itu sambil memahami. Sebab banyak di luar sana mahasiswa itu kalau disuruh mengerjakan tugas, ya asal ngerjain tugas, tidak dipahami dengan baik. Sehingga dia lupa. Lupa untuk apa? Lupa untuk mempelajarinya. Nah, itu saran saya. Itu saran saya supaya kalian bisa menguasai juga dengan baik sekaligus mengerjakan tugas. Oke, jadi itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Dan saya akan tampilkan contoh mahasiswa yang tahun lalu mengerjakan tugas dengan cara menulis di kertas folio bergaris. Ini saya kasihkan contohnya. Coba. Saya share screen. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya contohnya. Nah, kayak begini. Di toko-toko itu pasti ada kertas folio bergaris seperti ini. Nah, ini juga di-scan ini atau di foto ini. Nah, setelah dia foto, kemudian dia pakai PDF untuk menggabungkan hasil tugasnya itu. Nah, silakan kalian bisa lakukan seperti ini. Kertasnya seperti ini. Jangan yang kecil ya. Sebab ada itu dulu mahasiswa dia membuat tugas itu kertasnya kecil, separuhnya ini. Nah, itu salah. Harusnya yang lebar, yang ukuran F4. Tapi folio bergaris. Ya. Ini ada 5 halaman. Ini dia jadikan satu di PDF. Oke, baik. Jadi itulah beberapa contoh tadi yang saya janjikan. Termasuk tadi modul saya itu. Jadi silakan nanti kalian kerjakan dengan batas akhir sampai tanggal 9 Desember 2021 jam 09.00. Oke, baik. Berikutnya adalah kita pindah ke materi pertemuan 13. Yaitu materi tentang hulu. Ini juga hulu sebenarnya sama. Proses perpisahan antara suami dan istri, tapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Nah, kita akan masuk ke materinya dulu. Oke, saya akan tampilkan terlebih dahulu modul saya. Sebentar ya. Ini dia. Oke, baik. Kita jelaskan materi tentang hulu. Oke, baik, perhatikan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian hulu. Apa itu hulu? Bagaimana pengertian hulu? Kemudian yang kedua adalah menguraikan hukum hulu. Bagaimana hukum hulu? Dan yang ketiga, ini tiga ini maksud saya. 3, menguraikan hulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Oke, baik. Kita langsung ke pengertiannya dulu. Apa itu pengertian hulu? Nah, ini dia. Secara bahasa, hulu adalah melepaskan atau menghilangkan. Jadi melepaskan. Kolak tuh saya lepaskan. Atau saya hilangkan. Itu hulu. Nah, sedangkan secara istilah itu dimaknai berbeda setiap ulama dari kelompok mazhab masing-masing. Yang pertama mazhab Hanafiyah memberikan pengertian bahwa hulu adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan istri dengan lafaz hulu dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Jadi hulu ada penghilangan atau menghilangkan kepemilikan dalam ikatan perkawinan. Yang dulunya saling memiliki satu sama lain berubah menjadi hilang. Tidak ada lagi ikatan perkawinan.
Dan itu berdasarkan penerimaan istri. Apa ya? Ya, berarti dia istri harus mengeluarkan sesuatu seperti apa yang pernah dia terima dulu ketika akad nikah. Jadi harus dikembalikan apa yang dia terima dulu. Itu maksudnya. Dan kalimat yang digunakan adalah lafaz hulu dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Itu hulu menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah, hulu adalah talak dengan iwat atau tebusan, talak dengan tebusan. Baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain selain istri seperti wali dengan menggunakan lafaz hulu. Jadi hulu adalah talak sebenarnya. Tapi dengan perbedaan bahwa di dalam hulu itu ada iwat atau tebusan. Artinya suami menerima pembayaran yang dibayarkan oleh si istri. Karena istri sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahannya dengan si suami. Sehingga dia wajib menyerahkan tebusan sebagai ganti atau sebagai usaha untuk membayar atau menebus pernikahan dia. Kalimatnya juga kalimat hulu. Itu Malikiyah. Sedangkan Syafi'iyah mengartikan hulu sebagai sebuah perpisahan antara suami istri dengan menggunakan iwat, sama ya dengan Malikiyah tadi, iwat atau tebusan, dengan menggunakan lafaz talak atau hulu. Jadi sama. Menggunakan iwat, tebusan. Artinya istri menebus pernikahan dia dengan suami sehingga dia bisa melepaskan diri dari perkawinan. Sedangkan Manhaj Hanabilah mengatakan bahwa hulu adalah perpisahan suami dengan istri dengan iwat yang diambil dari istri atau dari orang selain istri dengan lafaz khusus. Lafaz khusus. Sama ini dengan Syafi'iyah tadi dan Malikiyah. Nah, itulah pengertian hulu baik secara bahasa maupun istilah. Nah, berikutnya adalah lafaz-lafaz hulu. Masing-masing mazhab berbeda pandangan ketika memaknai lafaz hulu ini. Apakah kalimat hulu itu harus dengan lafaz talak atau bagaimana atau dengan hulu? Nah, masing-masing ulama berbeda. Menurut Hanafiyah kita lihat, hulu itu ada 5 lafaz, ada 5. Pertama al-khulu, lepas, hulu. Al-mubara'ah, bebas, membebaskan. At-talak, talak. Al-mufaraqah, berpisah. Asyira, jual beli. Jadi malah wanita membolehkan menggunakan kalimat saya jual, saya bayar. Istri mengatakan saya bayar. Pernikahan kita ini agar berakhir dengan saya membayar tebusan ini. Lalu si suami mengatakan, ya saya terima pembayaran kamu dan saya bersedia melepas kamu sebagai istri saya. Jadi pakai jual beli boleh. Menurut mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab Malikiyah, lafaz hulu itu ada 4. Pertama al-khulu, hulu. Kedua al-mubara'ah, as-sulhu, perdamaian. Nah, ini ada sulhu, perdamaian juga. Al-fidyah, al-mufadah, tebusan. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hulu sah dengan lafaz talak yang bersifat terang-terangan. Atau dengan sindiran, tapi dengan niat untuk mengakhiri pernikahan. Jadi hulu itu bisa menggunakan lafaz talak atau langsung dengan hulu yang menggunakan lafaz sindiran. Sedangkan lafaz hulu yang bersifat terang-terangan menurut Syafi'iyah itu adalah lafaz hulu dan al-mufadah. Al-mufadah atau tebus. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah yang bersifat terang-terangan itu adalah lafaz hulu, al-mufadah dan fasakh. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah dalam pendapat yang paling sahih yang bersifat sindiran adalah seperti lafaz fasakh dan semua lafaz sindiran talak. Sindiran itu bagaimana ya? Ada niatan untuk berpisah
tapi bahasa yang digunakan tidak secara langsung, majas gitu ya, sindiran, kinayah. Itu apa ya? Sudah, saya tidak, saya bebaskan kamu lah untuk pergi kemana saja, udah saya tidak peduli lagi. Itu kan kinayah, majas, sindiran. Tapi memang niatnya untuk mengakhiri pernikahan. Nah, itu Syafi'iyah dan Hanabilah. Dulu bisa menggunakan lafaz talak atau menggunakan lafaz khulu sendiri tapi dengan sindiran. Oke, baik. Itu macam-macam lafaz. Nah, sekarang kita pindah ke rukun khulu. Menurut jumhur ulama, rukun khulu itu selain Hanafiyah, ya. Jumhur ulama selain Hanafiyah, rukun khulu itu ada 5. Satu al-qabil atau orang yang menerima. Siapa? Ya istri. Orang yang membayar iwat. Yang kedua al-mujib, orang yang menjawab. Siapa? Suami. Yang menjawab permintaan tebus, permintaan khulu oleh istri. Yang ketiga rukun khulu ada iwat atau sesuatu yang dijadikan sebagai khulu. Yang keempat, barang yang diiwatkan atau al-mu'awwad. Al-mu'awwad. Barang yang diiwatkan. Apa itu? Yaitu kemaluan istri atau hak mencumbuhi. Dan yang kelima, sirat, yaitu ucapan khulu. Itu rukun khulu menurut jumhur ulama. Nah sekarang syarat khulu. Syarat khulu itu ada 3. Pertama, kemampuan suami untuk menjatuhkan talak. Jadi artinya apa? Seorang suami yang menjadi al-mujib itu harus punya kepastian bahwa suami itu memang sebenarnya mampu untuk menjatuhkan talak. Ya suami normal maksudnya, bukan suami yang memiliki kelainan. Misalnya majnun, atau orang gila, atau masih kecil, atau orang idiot, atau orang yang sakit, atau sudah berumur, sehingga akalnya tidak lagi normal. Itu ya. Jadi dia harus punya suami, dia harus berwujud suami atau al-mujib itu harus berwujud seorang suami yang normal. Artinya dia bisa menjatuhkan talak, dia memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak dan tidak memiliki kelainan penyakit ataupun kelainan jiwa. Ya. Sebab setiap orang yang tidak sah talaknya, kata wahbah, fakullu man la yasihu talaquhu la yasihu khal'uhu. Setiap orang yang tidak sah talaknya, maka tidak sah juga khulunya. Itu yang satu ya. Yang kedua adalah istri merupakan objek khulu. Istri adalah objek khulu, mahallul khul'i. Dan disyaratkan perempuannya itu sebenarnya normal. Normal apa ya? Normal dalam miman aqada alaiha aqdu zawajin sahihun, melaksanakan akad dengan suami dengan wajar, dengan normal, dengan sah, ataupun dia juga istri yang normal. Tidak ada hambatan apa-apa. Jadi suaminya, istrinya ini adalah perempuan yang memiliki kedudukan yang sama atau memiliki sesuatu yang normal. Kalau tadi kan suami, ya sekarang istrinya, ya sama juga. Atau dia mampu atau juga bisa ditalak raj'i ketika dia sedang dalam masa iddah. Dan dia mampu untuk mengelola keuangannya. Mampu, tidak mengalami hambatan apapun, tidak mengalami kendala apapun. Dan dia sudah balik dan berakal. Itu syarat yang kedua. Istrinya harus normal. Yang ketiga adalah ayyakuna badalal khul'i mimma yaslu ayyakuna mahron.
Pengganti hulu adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Artinya, hulu itu harus berupa iwat yang nilainya sama seperti nilai mahar. Artinya apa? Kalau misalnya suaminya dulu pernah memberikan nilai mahar seperti emas misalnya dengan kadar sekian, maka nanti ketika ada peristiwa hulu dan istri wajib membayar tebusan, maka tebusan itu harus setara dengan nilai mahar. Misalnya maharnya dulu 10 gram emas, maka istri wajib membayar iwat dengan jumlah yang sama, jumlahnya, kadarnya sama. Berapa? Misalnya 10, setara dengan 10 gram emas. Dan juga perlu diperhatikan ya bahwa hulu itu tidak boleh atau iwat itu tidak boleh berasal dari sesuatu yang haram. Misalnya makanan haram, babi, bangkai, anjing, atau minuman keras, atau darah. Tidak boleh. Jadi harus sesuatu yang halal, tidak boleh yang haram. Sebab kalau halal diberikan sebagai iwat itu otomatis iwatnya dianggap rusak atau batal. Nah, kalau misalnya terjadi ada seorang istri memberikan iwat berupa sesuatu yang batal atau sesuatu yang rusak, iwat yang rusak, maka diwajibkan bagi istri untuk mengganti dengan nilai setara mahar misil. Apa itu ya? Mahar misilnya apa dulu? Kalau misalnya mahar misilnya ya seperti yang diberikan suami, ya maka harus sama seperti itu. Ini tidak boleh. Harta yang dijadikan iwat itu sesuatu yang haram, dan kalau toh haram ataupun iwatnya rusak, maka harus diganti dengan yang setara dengan mahar misil. Jadi itu ya. Itu syarat yang ketiga, mahar. Pengganti hulu itu atau iwatnya harus setara dengan mahar. Nah, berikutnya adalah hukum hulu. Bagaimana hukum hulu? Kita lihat. Disunahkan bagi suami untuk memberikan jawaban bagi hulu yang diminta oleh istri. Berdasarkan kisah Sabit bin Qais yang tadi sudah dijelaskan. Atau mungkin tadi belum ya. Jadi kisah awal mula dari terjadinya hulu adalah ketika istri Sabit, istri sahabat Nabi bernama Sabit bin Qais bin Syammas itu melaporkan kepada Rasul bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahannya dengan Sabit karena sikap tidak baiknya Sabit kepada istrinya. Akhirnya Sabit dipanggil oleh Nabi dan ditanyakan. Istrinya ditanya, apa kamu mau mengembalikan kebun yang dulu pernah Sabit berikan kepada kamu sebagai mahar? Maka istri menjawab, saya sanggup ya Rasul. Maka setelah mendapatkan pernyataan tadi dari istri, maka Nabi bertanya kepada Sabit. Menyatakan kepada Sabit, Sabit, akbilil hadikota, terimalah kebun yang sudah kamu berikan dulu kepada istrimu sebagai mahar. Dan watalikha tatlikota, dan talaklah si istrinya, talaklah istri kamu sebanyak 1 kali. Jadi ini hukumnya sunnah ya bagi suami untuk memberikan jawaban bagi hulu yang diminta oleh istri. Sunnah hukumnya. Tapi kalau misalnya suaminya ragu, saya masih cinta, saya masih menyimpan kerinduan dan penyesalan atas apa yang sudah saya perbuat kepada dia, maka yang disunahkan justru istrinya agar bersabar dan tidak menebus dirinya dan tidak dilanjutkan. Sebaiknya jangan dilanjutkan. Sabar saja. Kalau suaminya masih cinta, masih sayang. Nah, hukumnya makruh hulu bagi istri dengan lurusnya kondisi perkawinan. Artinya apa? Hulu itu kalau misalnya terjadi dalam kondisi yang normal perkawinannya, misalnya tidak ada cekcok, suami menjalankan tugasnya dengan baik,
tidak ada hal yang mengecewakan di mata suami. Istri juga demikian. Tidak ada, suaminya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba entah kenapa si istri langsung mengajukan khulu. Saya minta untuk diakhiri perkawinan ini. Saya mau membayar. Saya ingin membayar, saya ingin tebus perkawinan ini. Tapi suaminya tidak ada masalah. Suami tidak pernah menyakiti hati istri. Suami tidak pernah bersikap kasar dan lain sebagainya. Maka hukum khulu ini menjadi makruh. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ayyuma muratin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkan kepadanya bau surga. Jadi makruh hukumnya. Kemudian mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum khulu itu batil dan iwat ditolak dan ikatan perkawinan dalam kondisinya yang seperti semula dalam kondisi penghalangan wali atau paksaan untuk melakukan khulu. Jadi hukum khulu itu bisa batil kalau ada paksaan kepada perempuan, kepada istri untuk melakukan khulu. Dari mana? Ya dari pihak lain, misalnya wali membisiki kepada istri. Nah, dia tuh suami kamu orangnya brengsek dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak. Maka khulu itu bisa menjadi batil dan tidak boleh iwat itu diberikan kepada suami. Dan istri tidak boleh menyerahkan iwat itu. Jadi tidak boleh ya. Khulu itu batil kata Hanabila atau kata mazhab Hambali. Nah kemudian mazhab Syafi'i mengatakan khulu itu boleh dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang biasanya menimpa istri. Jadi khulu itu boleh diajukan. Kalau misalnya khulu itu kalau misalnya perkawinan suami dan istri ini menimbulkan mudarat bagi istri. Istri sering dipukul, istri sering dikata-katain oleh suami yang menyakiti perasaan istri. Ya sudah. Maka menurut mazhab Syafi'i itu boleh khulu dilakukan. Tapi sebenarnya khulu itu bersifat makruh karena mengandung makna memutus ikatan pernikahan yang dituntut secara syariat. Sedangkan mazhab Maliki mensyaratkan khulu terjadi dengan kehendak dan keinginan si istri untuk berpisah dengan suaminya dengan tanpa adanya paksaan dan tindakan buruk dari suaminya. Jadi mazhab Maliki memberikan syarat bahwa khulu itu harus ada keinginan suami untuk berpisah karena tanpa ada paksaan. Jadi suami istri bisa mengajukan khulu kapanpun dalam kondisi bagaimanapun meskipun tidak ada sikap buruk dari suami. Lalu suami cuma ngejek, cuma cuek dan sebagainya, itu bisa dilakukan khulu. Tapi itu mazhab Maliki. Itu hukum khulu ya. Nah sekarang berikutnya khulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Khulu itu ada aturannya yang dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam. Ada aturan mengenai khulu di dalam KHI. Ada di pasal 1 huruf I disebutkan bahwa khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi itu khulu ya. Khulu itu perceraian yang diminta oleh istri dengan cara istri menyerahkan iwat atau tebusan kepada suami. Dan suami bersedia atau menyetujui permohonan khulu ini. Itu pasal 1 huruf I di kompilasi hukum Islam. Berikutnya di pasal 8 disebutkan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu atau putusan ta'liq talak. Jadi khulu diakui sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, gitu ya.
Selain ikrar talak, atau mungkin putusan perceraian, atau mungkin putusan ta'liq talak. Khulu juga diakui. Ada di pasal 8. Kemudian ketika membahas tentang talak bain sugro, di pasal 119 juga disebutkan khulu ini. Di ayat 2 disebutkan talak bain sugro sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah talak yang terjadi qabla dukhul, itu yang pertama. Kedua, talak dengan tebusan atau khulu. Jadi talak bain sugro jatuh apabila istri melakukan talak tebus atau khulu. Itu khulu ya, di pasal 119. Nah, berikutnya di pasal 148 ini ada proses atau prosedur permohonan gugat cerai dengan jalan khulu. Silakan kalian bisa baca itu. Bisa baca sendiri ya, ini pasal 148 KHI yang mengatur tentang prosedur khulu. Nah, sekarang yang terakhir, ini kaitannya antara persamaan dan perbedaan cerai gugat dan khulu. Bedanya khulu dan cerai gugat itu apa? Samanya di mana? Jadi begini ya, sebenarnya cerai gugat ataupun khulu itu sama-sama sesuatu yang atau gugatan yang diajukan oleh istri. Sama, khulu diajukan oleh istri. Cerai gugat gimana? Ya sama, diajukan juga oleh istri. Kesamanya di situ. Sama-sama diajukan oleh istri. Seperti yang ada di pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, Junto pasal 20 ayat 1 TP nomor 9 tahun 75. Diatur di situ, cerai gugat. Atau di KHI pasal 132 ayat 1. Cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri. Nah, itu ya, istri. Jadi kalau di pengadilan agama itu cerai gugat itu berarti yang diajukan oleh istri. Kalau cerai talak itu berarti yang diajukan oleh suami. Nah, tetapi persoalannya adalah cerai gugat ini sama ya, sama-sama permintaan istri. Hanya saja perbedaannya adalah KHI membedakan cerai gugat dengan khulu. Perbedaannya adalah bahwa cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwat. Tapi khulu, uang iwat dijadikan dasar akan terjadinya khulu. Jadi perbedaannya di situ. Kadang cerai gugat itu menggunakan iwat, tergantung majelis hakimnya. Tapi kadang juga cerai gugat tidak disertai dengan kewajiban membayar tebusan. Itu cerai gugat. Tapi kalau khulu itu pasti harus ada iwat. Harus ada iwat. Sebab kalau tidak ada iwat berarti tidak ada khulu. Karena esensi dari khulu itu terletak pada ada tidaknya iwat. Gitu ya. Tapi yang sering terjadi ya di Indonesia lebih banyak proses cerai gugat. Khulu sudah masuk ke dalam bagian dari cerai gugat sebenarnya. Nah, itulah apa namanya? Materi tentang khulu. Nah, kalau kalian misalnya ingin mengajukan pertanyaan terkait materi khulu ini, silakan bisa kalian ketik pertanyaannya di kolom komentar yang ada di postingan video ini di Google Classroom. Di Google Classroom saja ya, sebab kalau di YouTube kadang saya sering pantau, kadang jarang saya pantau. Tapi kalau Google Classroom itu pasti saya pantau terus. Jadi silakan bisa kalian ajukan pertanyaannya kalau ada. Ditulis di Google Classroom. Di postingan video yang saya tulis di Google Classroom. Yang saya kirim di Google Classroom. Oke, baik. Saya kira cukup materi kita pada hari ini. Dan sekali saya ingatkan, tugas jangan lupa dikerjakan. Karena batas akhirnya minggu depan tanggal 9 Desember 2021 jam 9.00. Baik, saya kira itu. Dan juga perlu saya sampaikan ya, sepertinya karena ada kendala teknis dalam Zoom meeting saya, maka saya mulai sekarang tidak bisa lagi
live Zoom meeting seperti biasanya. Karena saya mengalami kendala dalam proses registrasi. Sehingga kemungkinan sampai akhir Desember itu belum selesai urusannya. Jadi, karena kita mungkin nanti UAS akan dilaksanakan sekitar tanggal 20 Desember. Nah, otomatis sampai akhir perkuliahan semester ganjil ini kita tidak bisa lagi bertemu secara langsung karena kendala teknis di aplikasi Zoom meeting saya. Sebenarnya saya bisa Zoom meeting, tapi kan tidak bisa sampai berpuluh-puluh orang dan tidak bisa sampai berjam-jam. Kalau yang gratis itu kan paling cuma 45 menit. Setelah lewat 40 menit langsung mati dengan sendirinya. Nah, itu jadi kendala kan, tidak nyaman kalau cuma 40 menit. Nah, ini harus 1 jam. Jadi itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kendala teknis ini dan kemungkinan sebagai gantinya saya hanya bisa mengirimkan video untuk 2 atau mungkin 3 pertemuan yang akan datang. Oke, saya kira itu sekedar informasi tambahan dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik sehingga semangat kita mengikuti perkuliahan tetap berlangsung dengan baik. Jangan sampai pudar meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Baik, saya kira cukup dan selamat mengerjakan tugas bagi kalian mahasiswa HKI D maupun HKI C yang saya ampu mata kuliah fikih munakat satunya. Baik, terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.